Malam itu, ruang tamu rumah Busari penuh dengan gelak tawa dan kemewahan. Ini adalah hari ulang tahun Busari yang ke-55 tahun. Di meja utama, menantu kesayangannya, Aldi, sedang memamerkan kado mewahnya. Ini Bu, kalung emas 24 karat seharga 20 juta. Spesial buat ibu mertua terbaik. Ucap Aldi sombong sambil melirik sinis ke arah pojok ruangan. Di pojok itu, berdiri Raka, menantu bungsunya yang berpakaian lusuh. Di tangannya hanya ada bungkusan plastik hitam, berisi martabak manis. Wah, terima kasih Aldi, kamu memang menantu idaman ibu, seru Busari girang. Lalu matanya menatap tajam ke arah Raka. Hei Raka, kamu bawa apa? Plastik sampah. Raka maju perlahan dengan kepala tertunduk. Selamat ulang tahun. Bu, maaf Raka cuma bisa belikan martabak kesukaan ibu. Belum sempat Raka meletakkan martabak itu di meja, Busari menepis tangan Raka. Plak, bungkusan itu jatuh, isinya berhamburan, mengotori lantai keramik yang mengkilap. Martabak, teriak Busari. Kamu pikir aku kelaparan? Aldi kasih emas, kamu kasih tepung. Dasar menantu sampah. Bikin kotor rumah saja. Hati Raka terpukul. Di depan semua keluarga besar, harga dirinya diinjak-injak. Nia, istrinya, menangis sambil memungut martabak itu. Bu, kasihan Mas Raka. Diam kamu Nia, salah kamu sendiri nikah sama kurir paket miskin ini, bentak Busari. Sahabat, sungguh perih rasanya jika ketulusan hati dibalas dengan hinaan hanya karena materi. Sebelum kita lanjut melihat bagaimana nasib Raka selanjutnya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa, absen di kolom komentar. Dari kota mana saja teman-teman menyimak kisah Raka ini, agar kami tahu sudah sampai kota mana saja cerita ini ditonton. Saya doakan untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian dan keluarga selalu sehat, dilapangkan rezekinya seluas samudra, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah keributan itu, pesta berlanjut. Raka disuruh ke dapur untuk mengepel bekas martabak yang jatuh. Sementara Aldi dan istrinya duduk di sofa empuk, menikmati kue tart. Dari dapur, Raka mendengar percakapan mereka. Bu, tenang aja, kata Aldi dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan. Bulan depan, Aldi akan renovasi rumah ibu ini jadi 2 lantai. Biar ibu makin nyaman. Alhamdulillah, puji Busari. Beruntung sekali ibu punya menantu direktur seperti kamu, Di. Nggak kayak si Raka itu, kerjaannya nggak jelas, motor butut, bikin malu keluarga. Nia masuk ke dapur membantu Raka mengepel. Air matanya menetes. Mas, maafin ibu ya, Mas yang sabar. Raka tersenyum menenangkan istrinya. Nggak apa-apa dek, Mas nggak marah, Mas cuma sedih. Ibu menilai orang dari uang. Tiba-tiba, HP Raka di saku celananya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor penting. Raka mengangkatnya pelan sambil berbisik. Halo, selamat malam Pak Raka. Maaf mengganggu, saya Dr. Hendra, Direktur Rumah Sakit Permata Utama. Laporan keuangan bulan ini sudah saya kirim ke email Bapak. Dan mengenai rencana, Bapak membeli lahan baru, kami butuh tanda tangan Bapak besok. Baik dok, besok saya ke sana. Jawab Raka singkat, lalu menutup telepon. Raka kembali ke ruang tamu. Namun, suasana pesta mendadak berubah panik. Busari yang tadinya tertawa lebar, tiba-tiba memegangi dada kirinya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung. Sakit, dadaku sakit. Rintih Busari sebelum akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Bruk, ibu! Ibu kenapa? Teriak Nia histeris. Aldi tampak panik tapi bingung. Waduh, serangan jantung ini. Cepat bawa ke rumah sakit. Pakai mobilmu Mas Aldi. Cepat! Seru Nia. Aldi terlihat ragu. Mobilku lagi masuk bengkel tadi pagi. Ini aku naik taksi online ke sini. Nia bingung. Terus gimana? Mas Raka cuma punya motor. Raka dengan sigap maju. Ia memeriksa nadi ibu mertuanya. Ini kritis. Harus segera dibawa ke IGD. Jangan tunggu ambulans, kelamaan. Raka menatap Aldi. Mas Aldi, pesan taksi online premium sekarang. Kita ke rumah sakit Permata Utama. Itu yang terlengkap alat jantungnya. Di tengah kepanikan itu,
Aldi justru membentak. "Hei miskin, jangan sok ngatur. Rumah sakit Permata Utama itu rumah sakit mahal, siapa yang mau bayar? BPJS, ibu nggak aktif." Raka menatap Aldi tajam. Tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Nyawa ibu lebih mahal dari uangmu, Mas. Cepat pesan, atau ibu lewat." Malam itu menjadi awal terbukanya tirai rahasia. Busari dibawa ke rumah sakit paling mewah di kota itu. Rumah sakit yang ternyata milik menantu yang baru saja ia hina. Mobil taksi online melaju kencang membelah kemacetan malam. Di kursi belakang, Busari tak sadarkan diri di pangkuan Nia yang terus menangis. Aldi duduk di depan, sibuk menelepon seseorang dengan suara pelan, terlihat gelisah. Sesampainya di lobi IGD Rumah Sakit Permata Utama, para perawat langsung sigap membawa berangkar. "Keluarga mohon ke administrasi dulu," seru suster. Aldi maju ke loket administrasi dengan gaya sombongnya. "Saya minta kamar VVIP terbaik untuk ibu saya. Fasilitas nomor 1, petugas administrasi mengecek komputer." "Baik Pak, untuk kamar VVIP Presidential Suite, deposit awalnya 50 juta rupiah. Bisa dibayar sekarang?" Mata Aldi melotot. 50 juta? Mahal amat, pakai asuransi saya aja. Aldi mengeluarkan kartu asuransinya dengan bangga. Petugas menggesek kartu itu. Bip, bip, lampu merah menyala. "Maaf Pak, kartunya decline. Limitnya tidak mencukupi? Atau sudah over limit?" Wajah Aldi merah pada menahan malu. "Hah, nggak mungkin, coba lagi. Mesin kamu yang rusak kali." Raka yang berdiri di belakang Aldi mencoba bicara. "Mbak, tolong utamakan penanganan pasien. Administrasi, biar saya yang urus nanti." Aldi langsung berbalik dan mendorong bahu Raka. "Hei, sadar diri dong. Lo mau bayar pakai apa? Pakai daun. 50 juta itu gaji lo jadi kurir 10 tahun. Minggir, jangan bikin malu gue di depan suster." Aldi kembali memarahi petugas. "Mbak, masukin aja dulu ke kelas 3 atau lorong. Nanti saya transfer kalau mobile banking saya udah bener." Raka mengepalkan tangannya. Mertuanya sedang sekarat, tapi Aldi masih memikirkan gengsi dan uang. Raka tidak tahan lagi. Ia mundur menjauh dari loket, mencari tempat sepi. Ia mengeluarkan HP-nya dan menelepon direktur rumah sakit. "Dokter Hendra, saya Raka. Saya di IGD sekarang. Mertua saya kena serangan jantung. Tolong siapkan ruang VVIP dan tim dokter terbaik sekarang." 5 menit kemudian, suasana IGD berubah drastis. 3 orang dokter spesialis dan kepala perawat berlari tergesa-gesa menuju Brankar Busari. "Pindahkan pasien ke VVIP suite lantai 8 sekarang. Pasang ventilator, siapkan cath lab." Perintah dokter senior itu tegas. Aldi bingung. "Loh dok, saya belum bayar deposit. Saya setujunya kelas 3. Pasien ini prioritas utama rumah sakit. Semua biaya sudah dihandle oleh owner." Aldi dan Nia ternganga. "Owner? Pemilik rumah sakit?" tanya Aldi bingung. Siapa yang kenal pemilik rumah sakit ini? Aldi tiba-tiba tersenyum sombong. Ia menepuk dada. "Ah, pasti bos saya. Bos saya kan kenal banyak orang hebat. Pasti dia tahu saya lagi kesusahan dan nelpon ke sini." "Wah, emang rezeki anak soleh." Aldi menoleh ke Raka yang baru kembali dari toilet. "Tuh, lihat Kak, koneksi itu penting. Makanya jangan cuma gaul sama tukang paket. Bos gue langsung turun tangan bayarin VVIP." Raka hanya diam, menahan senyum geli. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Di ujung lorong, terlihat seorang pria paruh baya berjas putih dengan name tag Mas DR. Hendra direktur utama berjalan cepat didampingi security. Ia berjalan lurus ke arah mereka bertiga berdiri. Aldi langsung merapikan kerahnya, siap menyambut salaman. "Wah, Pak Direktur sampai datang menyambut saya." Tapi Dr. Hendra melewati Aldi begitu saja. Ia berhenti tepat di depan Raka yang berpakaian kaos lusuh. Dr. Hendra membungkukkan badannya 90 derajat dengan sangat hormat. "Selamat malam, Pak Raka. Mohon maaf atas kelalaian staf kami yang tidak mengenali Bapak. Ruangan sudah siap sesuai perintah Bapak." Mulut Aldi terbuka lebar saking syoknya. "Pak Raka," batin Aldi. "Kenapa direktur rumah sakit nyembah si kurir miskin ini?" Lorong rumah sakit itu hening seketika. Aldi mematung.
Matanya bolak-balik menatap direktur rumah sakit dan Raka. Tunggu sebentar dok. Aldi menyela dengan suara gemetar. Dokter salah orang kali. Ini Raka. Dia cuma kurir paket. Saya Aldi, manajer perusahaan properti. Yang nelpon bos saya kan? Dokter Hendra menatap Aldi dengan tatapan dingin. Maaf, Anda siapa? Saya tidak kenal bos Anda. Saya datang ke sini karena perintah langsung dari pemilik tunggal Rumah Sakit Permata Utama, Bapak Raka Aditya. Dokter Hendra menunjuk Raka dengan sopan. Kaki Nia lemas. Ia menatap suaminya. Mas, apa benar? Raka menghela napas panjang. Ia menatap istrinya lembut. Maaf ya dek, Mas rahasiakan selama ini. Mas cuma mau cari pendamping yang tulus, bukan yang mandang Mas karena harta warisan ayah. Raka lalu menatap Aldi. Tatapannya berubah tajam. Dan untuk deposit 50 juta tadi, anggap saja sedekah saya untuk Mas Aldi yang kartu kreditnya over limit. Wajah Aldi merah padam, malu, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Rahasianya, bahwa ia sebenarnya banyak hutang, mulai terbongkar. Busari segera dibawa ke ruang operasi. Operasi pemasangan ring jantung berjalan tegang selama 2 jam. Di ruang tunggu VVIP yang mewah, ada sofa kulit, TV besar, dan kulkas. Aldi duduk gelisah. Ia terus-terusan menelepon seseorang dengan suara berbisik. Raka yang duduk di seberangnya, diam-diam mengirim pesan ke asisten pribadinya. Selidiki keuangan Aldi Pratama. Sekarang, tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke HP Raka. Sebuah file PDF berisi laporan kredit. Raka membacanya sambil tersenyum sinis. Pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar. Alhamdulillah, Busari selamat. Tapi beliau harus dirawat intensif selama seminggu. Aldi langsung berdiri. Syukurlah, kalau gitu, besok saya akan lunasi semua biayanya. Saya akan jual saham saya. Aldi masih mencoba sombong. Raka memotong santai. Mas Aldi, nggak usah akting. Laporan yang saya terima barusan bilang, Mas Aldi punya hutang pinjol 500 juta. Dan rumah Mas Aldi sudah disita bank kemarin sore. Saham apa yang mau dijual? Nia kaget setengah mati. Mas Aldi, benar itu. Aldi panik. Bohong. Raka fitnah gue. Dia ngiri sama kesuksesan gue. Tiba-tiba, pintu ruang VVIP diketuk. Masuklah 2 orang berseragam polisi. Selamat malam. Apakah benar ini saudara Aldi Pratama? Tanya polisi itu tegas. Aldi mundur ketakutan. Iya pak, ada apa ya? Anda, kami tangkap atas laporan penggelapan dana perusahaan properti sebesar 2 miliar rupiah. Ini surat penangkapannya. Aldi lemas. Ternyata, renovasi rumah yang ia janjikan ke Busari hanyalah bualan. Uang perusahaan ia pakai untuk judi online dan gaya hidup mewah. Dan sekarang semuanya berakhir. Polisi memborgol tangan Aldi di depan mata Nia dan Raka. Tolong pak, ini salah paham nih ya. Bantuin mas. Raka, lo kan kaya, bayarin gue. Tolongin gue, teriak Aldi saat diseret keluar. Raka hanya duduk tenang, sambil menyeruput kopi yang disajikan suster. Hukum adalah hukum mas. Nikmati saja hotel Prodio barumu. Saat Aldi dibawa pergi, terdengar suara lemah dari berangkar pasien yang baru didorong masuk. Busari ternyata sudah sadar dan melihat menantu kesayangannya diborgol polisi. Aldi, lirih Busari lemah. Air matanya menetes. Ia melihat Aldi diseret, lalu matanya beralih ke Raka yang duduk di sofa direktur dengan wibawa. Dunia Busari berputar terbalik. Menantu yang ia banggakan, ternyata kriminal. Menantu yang ia hina, ternyata sultan. Suasana ruang VVIP hening. Busari terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Meski fisiknya sakit, batinnya jauh lebih sakit. Ia melihat semuanya tadi. Nia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya sambil menangis. Raka berdiri di dekat jendela, memandang pemandangan kota malam hari. Bu, ucap Nia pelan. Mas Aldi, ternyata selama ini bohong. Dia korupsi. Mobil dan rumahnya semua kredit macet. Cuma Mas Raka yang bayar semua biaya rumah sakit ini, Bu. Rumah sakit ini ternyata punya Mas Raka. Busari memejamkan mata. Air mata penyesalan mengalir deras.
membasahi bantal. Bayangan saat ia menepis martabak Raka, saat ia menghina Raka sampah, berputar ulang di kepalanya seperti film horor. Raka berbalik badan dan berjalan mendekati ranjang. Busari ketakutan. Ia takut Raka akan membalas dendam. Ia takut Raka akan mencabut fasilitas VVIP ini dan membiarkannya mati. Raka. Suara Busari, parau dan lemah. Maafkan ibu. Ibu buta. Raka menatap wajah tua itu. Wajah yang selama 3 tahun ini selalu memandangnya dengan jijik. Ibu istirahat saja, kata Raka datar. Semua dokter terbaik sudah saya kerahkan. Ibu akan sembuh. Kamu tidak marah? Tanya Busari terbata-bata. Raka tersenyum tipis. Saya kecewa, Bu. Sangat kecewa. Tapi saya diajarkan orang tua saya untuk memuliakan orang tua, sejahat apapun mereka. Karena surga istri saya ada di telapak kaki ibu. Nia menangis haru mendengar ucapan suaminya. Namun, kebaikan Raka bukan berarti kelemahan. Tapi Bu, lanjut Raka dengan nada lebih tegas. Setelah ibu sembuh nanti, saya akan membawa Nia pindah dari rumah ibu. Kami akan tinggal di rumah saya sendiri. Busari kaget. Jangan Raka. Ibu sendirian. Aldi, di penjara. Ibu tidak sendirian. Saya akan kirim 2 pembantu dan 1 suster untuk merawat ibu di rumah. Semua biaya hidup ibu, saya yang tanggung. Tapi maaf, saya tidak bisa membiarkan istri saya tinggal di lingkungan yang beracun lagi. Saya memaafkan ibu. Tapi, saya juga harus melindungi mental istri saya dari ibu. Kata-kata Raka menohok jantung Busari. Ia sadar, ia telah kehilangan kasih sayang anak dan menantunya karena kesombongannya sendiri. Uang Raka bisa menjamin hidupnya, tapi kehangatan keluarga itu sudah retak. Tiba-tiba HP Nia berbunyi. Telepon dari istri Aldi, kakak Nia. Dek, tolong, rumah mama disita bank karena sertifikatnya diam-diam digadaikan. Mas Aldi, kita harus kosongkan rumah besok pagi. Nia syok. Apa? Rumah ibu disita? Busari yang mendengar itu langsung kejang lagi. Monitor jantung berbunyi. Bip, bip, bip. Mas Raka, tolong, ucap Nia panik. Rumah tempat Busari tinggal ternyata sudah lenyap ulah Aldi. Sekarang Bu Sari benar-benar gelandangan jika Raka tidak turun tangan. Kepanikan kembali terjadi. Namun dokter berhasil menstabilkan kondisi Busari. Berita tentang rumah yang disita menjadi pukulan telak terakhir bagi kesombongan Busari. Keesokan harinya, Raka mengumpulkan Nia dan kakak iparnya istri Aldi di ruang tamu VVIP. Saya sudah urus sertifikat rumah. Ibu, ucap Raka sambil meletakkan map hijau di meja. Mata Nia berbinar. Mas sudah lunasin? Sudah. Saya tebus dari bank pagi ini. Rumah itu sekarang aman. Tapi, Raka menatap kakak iparnya. Sertifikat ini sekarang atas nama saya. Bukan lagi atas nama ibu atau Aldi. Saya izinkan ibu tinggal di sana sampai tua. Tapi tidak boleh ada yang menjualnya lagi. Kakak iparnya hanya bisa menunduk malu. Suaminya Aldi yang membuat kekacauan ini. Dan Raka si miskin yang membereskannya. Seminggu kemudian, Busari diperbolehkan pulang. Ia keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda, didorong oleh Raka. Saat sampai di depan lobi, sebuah mobil Alphard putih mewah sudah menunggu. Bukan taksi online, bukan mobil kredit. Silakan Bu, Raka membukakan pintu mobil. Sepanjang perjalanan pulang, Busari hanya dia memegang tangan Raka. Nak Raka, ucapnya lirih. Terima kasih, ibu malu sekali sama kamu. Sudahlah Bu, yang lalu biarlah berlalu. Yang penting, sekarang ibu sehat. Dan Aldi bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Sesampainya di rumah, Busari melihat rumahnya masih utuh. Ia menangis sujud syukur di teras. Ia berjanji dalam hati tidak akan pernah lagi memandang orang dari hartanya. Malam itu, Raka dan Nia berpamitan untuk pindah ke rumah mereka sendiri. Bu, kami pamit ya, kata Raka. Busari memeluk Raka erat. Pelukan tulus pertamanya selama 3 tahun. Hati-hati nak. Jaga Nia. Maafkan ibu. Raka dan Nia masuk ke mobil mewah mereka. Meninggalkan rumah Busari
yang kini sunyi namun damai. Busari melambaikan tangan dengan air mata. Belajar bahwa menantu yang ia sebut sampah, ternyata adalah berlian yang ia sia-siakan. Sahabat, kisah Raka dan Busari ini menjadi tamparan keras bagi kita semua. Bahwa di atas langit, masih ada langit. Jangan pernah menghina orang yang terlihat sederhana. Karena bisa jadi, derajatnya di mata Tuhan dan manusia jauh lebih tinggi daripada kita. Harta bisa hilang dalam sekejap seperti nasib Aldi, tapi kebaikan hati seperti Raka akan abadi selamanya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Jika kalian mengambil hikmah dari cerita ini, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Sekali lagi, saya doakan dengan tulus bagi kalian yang sudah berinteraksi di video ini, semoga kalian dijauhkan dari sifat sombong, dijauhkan dari hutang piutang yang memberatkan, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Salam kebaikan.